gratifikasi. Itu pun setelah saya menahan diri selama 5 bulan sejak Januari sampai Mei. Demi kebaikan institusi, saya pindahkan uang gratifikasi itu kepada pihak yang membutuhkan tadi. Tapi tidak 1 rupiah pun saya makan. Tidak 1 rupiah pun saya terima. Tidak 1 rupiah pun saya pakai untuk keluarga saya. Uang yang 200.000 di luar sekjen tadi tidak bertanya. Dan saya ingin tegaskan ke seluruh wartawan yang hadir pada hari ini bahwa tidak sepeser pun uang yang saya berikan THR kepada Komisi 7. Peningkatan status ya menjadi penyelidikan atas nama tersangka JW. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Jero diduga memeras sejumlah lembaga di bawah Kementerian ESDM untuk mendapat dana operasional tambahan kegiatan di ESDM. Terima kasih Pak Johan Budi. Menteri ESDM Jero Wacik terancam hukuman 20 tahun penjara setelah KPK resmi menyatakan Jero sebagai tersangka kasus pemerasan. Hal ini diutarakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Wijayanto Rabu siang. Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat itu disangkakan tuduhan menyalahgunakan kewenangan untuk memperoleh dana hingga mencapai 9,9 miliar rupiah. Beberapa hal itu misalnya berkaitan supaya dana operasional itu bisa jauh lebih besar. Misalnya sebagai contoh adalah peningkatan atau pendapatan yang bersumber dari kickback dari kegiatan satu pengadaan jasa konsultan, misalnya seperti itu. Misalnya juga pengumpulan dari rekanan dana-dana penggunaan terhadap program-program tertentu. Nah, itu contoh-contohnya. Atau misalnya dilakukan beberapa kegiatan rapat-rapat yang sesungguhnya sebagian besar dari rapat-rapat itu rapat-rapat fiktif, misalnya kayak gitu. Nah, itulah dana-dana yang di-generate. Selain terjerat dengan kasus hukumnya, mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ini juga terancam dikeluarkan dari Partai Demokrat. Tersangkut masalah korupsi dan sudah menjadi tersangka, ya harus mengundurkan diri. Saya pikir rapat pleno tidak perlu, karena langkahnya sudah jelas, kebijakannya sudah jelas, ya kan? Dan ya kalau yang bersangkutan perlu bantuan hukum, ya kita siapkan. Ditetapkannya Jero Wacik sebagai tersangka menambah daftar panjang kader Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi. Sebelumnya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin, mantan Wakil Sekjen Angelina Sondah, mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Andi Alfian Malarangeng, dan mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum yang telah dijerat dengan pasal korupsi dan mendekam di balik bui. Tim Liputan Metro TV. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian ESDM Rabu malam, Jero Wacik memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kementerian ESDM. Dengan didampingi para petinggi di Kementerian ESDM, Jero Wacik mengatakan akan tetap berada di Indonesia untuk mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Ia juga menegaskan akan segera menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum menjalani kelanjutan proses hukum yang menjeratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saudara-saudara, tadi siang saya mengikuti jumpa pers dari KPK yang menetapkan status hukum saya. Oleh karena itu, saya
akan tetap berada di Indonesia untuk mengikuti seluruh proses hukum yang akan berjalan. Mengenai jabatan menteri, saya menandatangani fakta integritas karena Bapak Presiden sekarang sedang tugas kenegaraan di Singapura. Jadi nanti kalau beliau sudah kembali, saya akan menghadap beliau dulu sehingga proses itu akan berjalan. Itu saja penjelasan pers saya malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tidak terkejut pasca KPK menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengadaan proyek di Kementerian ESDM. Terdakwa dalam kasus Hambalang tersebut justru mengeluarkan pernyataan mengejutkan dan menyebut Jero Wacik terkena karma. Saya tahu Pak Jero dulu di Demokrat termasuk yang mengganggu-ganggu saya, tapi itu urusan politik Demokrat lah. Ada yang mengatakan nanti pada waktunya Pak Jero itu kena karmanya, ya, ada yang mengatakan begitu. Tetapi itu kata orang ya. Buat saya sekali lagi Pak Jero mudah-mudahan sabar, tabah. Saya doakan untuk kuat menghadapi cobaan ini. Sementara itu pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyatakan Jero Wacik sempat datang kepadanya untuk berkonsultasi terkait kasus hukum yang kini menjeratnya. Datang menemui saya, mau berkonsultasi dengan saya. Tetapi apa yang bisa saya berikan nasihat kalau saya tidak tahu masalahnya? Ya, tetapi saya berikan saja dia semangat. Ya, kalau memang Anda itu merasa punya keyakinan, ya hadapi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, rumah dinas Menteri ESDM Jero Wacik yang beralamat di Kompleks Menteri Jalan Denpasar Blok C3 Jakarta Selatan tampak sepi. Hingga Rabu malam sejumlah awak media masih menanti kedatangan Jero Wacik. Usai ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan pengadaan proyek di Kementerian ESDM, rumah dinas Jero Wacik tampak sepi dan tidak terlihat aktivitas yang berarti. Rumah dinas Jero dijaga ketat sejumlah petugas keamanan. Terlihat 5 mobil mewah milik Jero Wacik terparkir di halaman rumah dinas Menteri ESDM tersebut. Kasus yang kini menjerat Jero Wacik merupakan pengembangan kasus suap SKK Migas yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Menteri ESDM Rudy Rubiandini. Berdasarkan laporan harta kekayaannya, Jero Wacik terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 1 Februari 2012. Dan berdasarkan laporan terakhir tersebut, Jero Wacik memiliki harta kekayaan dengan nilai total 11,6 miliar rupiah dan 430 ribu dolar Amerika. Jero Wacik pernah 4 kali melaporkan harta kekayaannya, yaitu pada tahun 2004, 2007, 2009, dan 2012. Pada tahun 2004, total harta kekayaan yang ia laporkan mencapai lebih dari 15 miliar. 3 tahun kemudian, harta kekayaannya dilaporkan menjadi sekitar 11 miliar, namun pada 2009 hartanya naik menjadi 12 miliar rupiah dan 50 ribu dolar Amerika. Dalam periode itu, Jero Wacik menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah menjabat sebagai Menteri ESDM pada tahun 2012, total harta kekayaan Jero tercatat 11,6 miliar rupiah dan 430 ribu dolar Amerika. Terdiri dari harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 8,2 miliar rupiah dan harta bergerak berupa mobil 375 juta rupiah, perhiasan dan barang antik senilai 800 juta, serta giro yang setara kas lain senilai 2,3 miliar rupiah dan 430 ribu dolar Amerika. Penetapan Jero Wacik sebagai tersangka kasus korupsi di lingkungan Kementerian ESDM yang merugikan negara hingga 9 miliar rupiah diduga sudah diendus KPK sejak lama. Jero menurut KPK diduga memainkan sejumlah proyek di lingkungan kementeriannya untuk mendapatkan uang operasional tambahan.
Penjelasan KPK yang menyebut bahwa kasus yang dituduhkan kepada Jero Wacik merupakan upayanya untuk menambah uang operasional tambahan. Mengingatkan publik pada keterangan Jero yang pernah mengatakan bahwa uang yang disita KPK dari ruang kerja mantan Sekjen SDM Waryono Karno sebesar $200.000 Amerika Serikat merupakan uang operasional kementeriannya, meski kemudian dia meralat lagi. Saya sudah ralat waktu itu, ya. Karena kan saya sudah ralat waktu itu, ya. Tanya apa, Pak? Saya tidak tahu. Udah ditanya Pak. Penjelasan Sekjen ke Bapak gimana? Ya, Sekjen kan bawahan Bapak. Penjelasannya gimana, Pak? Ya. Penjelasan Sekjen ke Pak Menteri gimana? Karena itu sudah diperiksa KPK, serahkan KPK. KPK meragukan keterangan Jero Wacik tadi. Jero bahkan kemudian harus menjalani pemeriksaan selama lebih dari 8 jam terkait keterangannya ini. Wakil Ketua KPK Busro Mukoda saat itu mengatakan keterangan Jero yang menyebutkan bahwa dana ribuan dolar di kantor Waryono Karno lah yang kemudian membuat KPK menelisik lebih jauh Jero dalam dugaan kasus korupsi. Sehingga kalau dulu dikatakan oleh Pak Jero ini biaya operasional, ya, itu kan justru semakin menarik. Pengamat anti korupsi menilai kasus yang terjadi pada Jero Wacik merupakan pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh KPK. Tidak tertutup kemungkinan akan ada nama lain setelah penetapan tersangka Jero Wacik. Begitu. Nah, salah satu modusnya kan bagaimana misalnya yang sekarang dijalankan oleh KPK adalah terkait dana operasional menteri, gitu ya. Di mana misalnya di situ dikatakan misalnya ada mekanisme kickback, kemudian ada semacam pemberian dari rekanan, termasuk beberapa kegiatan fiktif, begitu. Nah, kami di ICW misalnya dari penelitian atau kajian-kajian kami termasuk beberapa kasus yang masuk kami misalnya, ini adalah bagian-bagian kecil sebenarnya kalau kita bicara di dalam konteks dugaan penyimpangan atau yang berimplikasi kepada tindak pidana korupsi. Yang terbesar kan tentu misalnya dalam diskresi kebijakan, misalnya dalam pemberian kontrak, pemberian pemenang dan segala macam gitu. Dalam kasus korupsi kali ini, Jero Wacik diduga melakukan korupsi senilai 9,9 miliar rupiah. Dia diduga menyalahgunakan wewenangnya untuk menambah dana operasional menteri dengan sejumlah cara, seperti menggelar rapat-rapat fiktif. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Jero Wacik adalah menteri ketiga dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid kedua yang ditetapkan sebagai tersangka saat masih menjabat.